gebrakan-gebrakan dari Kementerian SDM di tahun ini. Dan dari banyak komen yang ditulis oleh teman-teman semua, Menteri dari Kementerian SDM, Bapak Bahlil, ini salah satu yang paling banyak disebut oleh teman-teman, dan teman-teman kayak udah pada muak banget sama ini. Kenapa sih? Jadi setelah aku riset, ada 3 kebijakan dalam beberapa bulan terakhir yang benar-benar membagongkan, dan gebrakannya ini benar-benar menyusahkan masyarakat, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Yang pertama, yaitu tentang kebijakan tentang LPG. Jadi, pada tanggal 1 Februari 2025, ada kebijakan bahwa LPG itu cuma boleh didistribusikan sama distributor-distributor yang memang udah di-approve sama Pertamina. Yang terjadi adalah akhirnya muncul beberapa banyak kelangkaan dari LPG 3 kg yang sampai ada korban jiwa. Seorang 62 tahun meninggal karena kecapean saat sedang ngantri LPG. Ini udah sampai makan korban jiwa. Dan hasilnya apa? Kebijakan ini diperbaiki dan akhirnya bisa tuh lewat My Pertamina kita bisa apply gitu ya. Jadi bagian dari subpangkalan. Kenapa sih harus ada korban jiwa dulu baru kebijakannya dipikir ulang? Kenapa nggak dipikir dari awal? Ini dampaknya bisa apa kalau kelangkaan dan masyarakat butuh banget ini, dan itu jadi bahan pertimbangan untuk dilakukan atau enggak. Yang kedua, tambang di Raja 4. Jadi teman-teman, kita banyak banget yang protes karena kita semua cinta dengan alam Papua gitu kan. Ada 5 perusahaan tambang yang mau beroperasi dan memang akhirnya dicabut gitu izinnya. Tapi ada 1 perusahaan yang masih beroperasi, yaitu PT Gap Nickel. Nah, pada 10 Juni 2025, si kepalanya ini berkata lagi bahwa nggak apa-apa kok Gap Nickel untuk tetap beroperasi karena ini masih sesuai dengan peraturan dan masih sesuai dengan AMDAL. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, itu kita dilarang melakukan pertambangan di pulau yang lebih kecil dari 2000 km persegi. Padahal pulau tempat Gap beroperasi itu cuma luasnya 60 km, jadi harusnya menyalahi peraturan itu. Tapi sampai saat ini PT tersebut masih bisa mengeruk nikel di pulau-pulau tersebut. Yang ketiga, yang paling terbaru adalah kelangkaan BBM dari perusahaan-perusahaan swasta. Ini juga membagongkan banget, karena sebenarnya ini kebijakan yang buruk banget karena berpotensi untuk menghilangkan lapangan pekerjaan bagi ribuan karyawan-karyawan. Karena secara logika, saat perusahaan yang orientasinya adalah profit, mereka nggak bisa beroperasi, nggak bisa jualan, gara-gara ini akhirnya mau dikemanakan karyawannya. Dan direspon sama dia, nggak boleh ya melakukan PHK. Nah kok gaslighting? Yang melakukan kesalahan dia, malah perusahaannya disuruh nggak boleh PHK. Dia mau bayarin emangnya kerugiannya. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, aku akan bahas lebih lengkap di YouTube aku, yang lebih detail gitu ya. Tapi, tolong dong Pak Prabowo, apa nggak mau di reshuffle juga kementerian yang satu ini? Karena udah jelas banget loh, dalam beberapa bulan aja, kebijakan-kebijakannya, gebrakannya itu nyusahin masyarakat sampai ada yang kehilangan nyawa. Gimana menurut teman-teman tentang kebijakan-kebijakan dari Kementerian SDM ini? Suasana politik tanah air kembali memanas. Di tengah kritik tajam terhadap kebijakan Menteri ESDM Bahlil yang dinilai tak berpihak pada rakyat kecil, kini muncul 2 sosok perempuan muda yang siap membawa angin perubahan, Salsa Erwina dan Najwa Shihab. Mereka disebut-sebut tengah dipertimbangkan untuk mengisi kursi strategis Kementerian ESDM, menggantikan Bahlil yang belakangan menuai banyak sorotan publik. Apakah ini pertanda lahirnya era baru kepemimpinan perempuan di sektor energi dan sumber daya mineral? Selama beberapa bulan terakhir, berbagai kebijakan ESDM dianggap tidak sejalan dengan semangat keadilan sosial. Mulai dari kenaikan harga bahan bakar, ketimpangan pengelolaan tambang, hingga minimnya keberpihakan terhadap energi hijau, semuanya memicu kritik luas. Rakyat menilai, arah kebijakan Bahlil cenderung menguntungkan segelintir pengusaha besar. Di tengah gejolak ini, muncul desakan publik agar Kementerian ESDM dipimpin oleh figur yang lebih berintegritas dan berani membela kepentingan rakyat. Nama Salsa Erwina, aktivis muda yang kerap bersuara lantang soal keadilan energi, menjadi sorotan. Dalam berbagai forum publik, ia menegaskan pentingnya transparansi pengelolaan sumber daya alam dan energi berkelanjutan untuk generasi mendatang. Sementara itu, Najwa Shihab, jurnalis senior yang dikenal tegas dan berprinsip, dianggap mampu membawa perspektif baru. Keduanya dinilai memiliki kombinasi sempurna, Salsa dengan idealismenya, Najwa dengan ketajaman analisis dan integritasnya. Media sosial pun bergemuruh. Tagar-tagar Salsa Najwa Forestdem menjadi trending di berbagai platform. Banyak masyarakat menilai, sudah saatnya pemimpin perempuan muda diberi ruang untuk memimpin sektor yang strategis seperti energi.
Para ekonom dan pakar kebijakan publik juga menyebut duet Salsa Najwa bisa menjadi simbol transformasi energi nasional dari kepentingan politik menjadi kepentingan rakyat. Dalam sejumlah pernyataan publik, Salsa Erwina menegaskan bahwa energi harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan segelintir elit. Najwa menambahkan, transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama jika mereka dipercaya memimpin. Visi keduanya adalah menciptakan kemandirian energi Indonesia berbasis potensi daerah, serta mendorong investasi hijau agar Indonesia siap menghadapi tantangan global. Mereka berkomitmen, tak ada lagi kebijakan yang lahir dari ruang gelap kekuasaan. Tentu saja, gagasan duet ini tak lepas dari pro dan kontra. Sebagian elit politik menganggap langkah itu terlalu progresif. Namun sebagian lainnya menilai, justru inilah momentum perubahan yang dibutuhkan. Sumber-sumber di istana bahkan menyebut, nama Salsa Erwina dan Najwa Shihab memang telah masuk dalam kajian reshuffle kabinet. Bahlil sendiri belum memberikan komentar resmi, namun sejumlah pihak menganggap ini peringatan keras agar setiap pejabat publik benar-benar berpihak pada rakyat. Cerita ini memberi pelajaran penting bahwa suara rakyat tak boleh diabaikan, dan setiap pemimpin harus siap digantikan oleh sosok yang lebih visioner jika gagal menjalankan amanah. Salsa Erwina dan Najwa Shihab menjadi simbol generasi baru, generasi yang berani berpikir kritis, idealis, dan berpihak pada masa depan bangsa. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus mengawal kebijakan publik dengan akal sehat dan hati nurani. Cerita ini bersifat fiksi edukatif. Tokoh, peristiwa, dan dialog yang disebutkan hanyalah hasil rekayasa naratif untuk tujuan pembelajaran, inspirasi, dan refleksi publik. Tidak dimaksudkan untuk menggambarkan situasi atau individu yang sebenarnya. Dukung terus konten edukatif seperti ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Agar semakin banyak orang yang sadar bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh keberanian kita untuk memilih kebenaran. Menjadi simbol generasi baru, generasi yang berani berpikir kritis, idealis, dan berpihak pada masa depan bangsa. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus mengawal kebijakan publik dengan akal sehat dan hati nurani. Cerita ini bersifat fiksi edukatif. Tokoh, peristiwa, dan dialog yang disebutkan hanyalah hasil rekayasa naratif untuk tujuan pembelajaran, inspirasi, dan refleksi publik. Tidak dimaksudkan untuk menggambarkan situasi atau individu yang sebenarnya. Dukung terus konten edukatif seperti